Halo, assalamualaikum dulur-dulur. Jumpa lagi nih ya. Saat ini saya mau uji atau tes untuk watt atau keluaran RMS-nya untuk power yang kali ini lagi viral ya. Ini power produk terbaru dari kami, dari Miu Miu Audio ya dulur. Ada seri Lexus 2.5 ZR. Ini versi ini BTL ya dulur, Breed. Jadi ini bukan full breed, yaitu sistemnya BTL. Beda dengan generasi sebelumnya dari kita yang kemarin itu full breed. Kalau yang ini BTL, tapi walaupun ini BTL ataupun yang kemarin full breed, tidak ada istilahnya baik yang kemarin atau lebih baik yang saat ini, semua sama-sama bagus. Justru yang kali ini sudah kita kembangkan untuk menjadi yang lebih baik, tentunya seperti itu. Yang ini versi Lexus 2.5 ZR ini sudah menggunakan PCB double layer, seperti itu ya dulur. Dan juga sudah ini multi feedback, atau ada yang mungkin teman-teman bilang dual feedback, ini ya seperti itu. Juga sudah dibekali limiter atau rem cakramnya biar ndak gampang ini brodol speakernya, seperti itu. Dan juga LED indikatornya juga sudah dipasang di depan, tinggal di kabel. Terus ini sistemnya zero ripple. Jadi ini tegangan ripple-nya atau sampahnya ini, sampah dari outputnya bisa dikatakan sudah nol, seperti itu dulur. Karena ini fasenya sama, jadi yang dimainkan cuma pembalikan uh, polaritas inputnya saja. Dan juga untuk power ini cukup slim ya dulur. Untuk panjangnya ini 37 cm, seperti ini, cilik do. Juga untuk lebarnya ini sekitar 6,5 cm dan tingginya 3,7 cm, atau kalau dimasukkan box 1U ini bagus, praktis gitu, ideal. Nah, untuk fitur lainnya ada juga OCP ya dulur, untuk keamanan atau safety-nya jika terjadi hal yang tidak diinginkan, tidak akan ini ya, maksudnya nggak merembet atau nggak gampang terjadi kebakaran dan sebagainya, seperti itu. Oke, tidak perlu panjang lebar, untuk video ini nanti akan kita load dengan ini SMP-S 6 kW atau 6000 watt, produk dari Silentech Kudus. Ini SMP-S badak balap lur. Sebetulnya SMP-S ini ada dua tipe, 180 volt CT, tapi kita modif. Kalau yang ini masih original 180 volt, yang ini kita modif ke 90 volt DC. Sudah kita turunkan untuk tegangannya. Ini dual PFC, jadi untuk kebutuhan lot nanti tidak akan keduduran, seperti itu. Juga kita siapkan tang ampere. Terus ini nanti RMS outnya atau full out speakernya akan terlihat di sini. Ini yang di sini ini DCO, yang ini tegangan suplainya nanti terbaca di sini. Ini DCO-nya. Nanti sinusnya terlihat di sana di oscilloscope. Dan juga ini dummy load-nya 4 ohm. Oke, dulur, sementara kita langsung load saja untuk pengetesan musik. Mungkin nanti di akhir video atau mungkin besok di video selanjutnya. Karena kemarin juga sudah kita coba untuk power ini, kita coba untuk 18 in di video saya yang sebelumnya. Mungkin yang belum menonton bisa scroll ke bawah. Sudah kita coba untuk kita hajar dengan 18 in di video sebelumnya. Saat itu masih PCB yang ini, yang warna hijau. Ini sudah kita ganti warna dan ada sedikit revisi untuk lebih menyempurnakan dari sistemnya, karena yang kemarin itu PCB masih kita revisi lagi. Dan ini yang keluaran terbaru. Nanti untuk pembelian jika berminat bisa seperti biasanya di lapak yang sudah ada di deskripsi produk atau di deskripsi channel saya, ada nomor WA juga ada. Oke dulur, langsung kita load ya. Untuk video ini tidak perlu panjang lebar, kita load dengan 4 ohm dan juga dengan SMP-S 6000 watt 90 volt DC CT, seperti itu.
dengan signal generator di sana. Sudah siap signal generatornya 100 Hz. Untuk kenapa kok 100 Hz? Supaya ampere meternya bisa membaca dengan akurat seperti itu. Ya oke dulur, mari kita coba untuk PSU-nya kita nyalakan. Kita nyalakan PSU-nya. Nah, ini ya dulur. Terlihat untuk PSU-nya 90, di sini terbaca 89,3. Jadi anggap saja 90 volt DC. Ini dari CT ke plus. Ini sudah nyala. Ya, dulur. Dan juga untuk power juga sudah on. Seperti itu. Ini langsung kita load ya dulur. Ini tanpa beban dulu untuk mengetahui berapa ini output speakernya jika tanpa beban. Jadi di sini ini keluaran speaker dari sini. Ini masuk ke tang ampere dan ke dummy load. Ini belum kita sambung, masih outputnya ini belum terkorek dengan speaker. Jadi kesimpulannya untuk power produk kami aman, walaupun tanpa beban speaker seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir jika ada yang ragu, maksudnya power kelas D kok tanpa beban meletus atau meledos gitu, nggak usah khawatir ya dulur. Ini sebagai pembuktian kita coba ini diisi input. Oke, ini kita coba ini tanpa beban. Ini di sana terbaca, wah ini dulur 120 volt ya dulur. Ini tanpa beban, di sini terbaca 120 volt. Ini masih tanpa beban dari output speakernya. Nah, sekarang langsung kita ke beban 4 ohm. Kita sambung ini untuk ke dummy load. Nah, saat pakai beban jangan lupa pakai kipas ya dulur, karena power ini hertznya juga agak besar. Dan juga untuk mengantisipasi terjadinya overheat atau panas yang berlebihan, jadi kita hidupkan kipasnya. Ya oke dulur, ini power sudah on ya. Power sudah nyala, di sana saya pakai kipas untuk jaga-jaga karena posisi load ini untuk heatsinknya akan sangat panas ya, karena load ini adalah beban kontinu yang sangat besar. Kalau untuk speaker panasnya mungkin tidak akan sepanas saat kita load seperti itu. Tapi walaupun seperti itu nanti tetap kita sarankan wajib memakai kipas untuk aplikasi perakitan di box. Oke ya, sudah on. Ini tegangannya 89 ya. Tadi saya bilang 90, tapi SMS-nya terbaca segini. Ini DCO lur. DCO-nya ini saat standby 0 ya. Nanti dia akan terbaca. DCO-nya ini loh. Nah ini dia DCO-nya 0,00,13 di bawah 1 volt, jauh lah lur. 0,13 MV. Oke. Siap ya lur, kita load ini 4 ohm. Nah sini sudah keluar itu lur, 93 ampere 20. Oh maaf, salah sebut, kita ulangi lagi. 94 volt 21 ampere segitu lur ya.